Oke, selamat datang di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita mau kupas tuntas soal kelapa sawit, berdasarkan setumpuk materi menarik yang Anda kirimkan. Jujur aja ya, kalau kita dengar kata kelapa sawit, seringkali yang muncul di kepala itu gambaran yang sangat simpel. Tapi dari sumber-sumber ini, mulai dari panduan teknis, manual untuk petani kecil, sampai prinsip keberlanjutan global, ternyata dunia di baliknya luar biasa kompleks. Kompleks itu kata yang tepat. Kita punya segalanya di sini. Dari level mikro soal cara memilih tanah yang pas buat bibit, sampai ke level makro tentang gimana jutaan petani kecil itu terhubung dalam rantai pasok global. Ini kayak melihat sebuah ekosistem utuh, bukan cuma satu jenis tanaman. Misi kita kali ini adalah menyatukan semua potongan puzzle itu untuk Anda. Betul. Jadi, begini rencana main kita. Kita akan mulai dari titik paling awal, dari kamar bayinya pohon sawit, tempat pembibitan. Disinilah fondasi semuanya diletakkan. Setelah itu, kita masuk ke dunia nyata perkebunan dan bertemu musuh-musuh tak kasat mata. Terakhir, kita akan zoom out, lihat gambaran besarnya, siapa saja pemainnya, dan bagaimana mereka berusaha untuk jadi lebih baik. Siap? Mari kita mulai. Oke, fondasi. Saya selalu berpikir perkebunan itu ya dimulai saat pohon ditanam di ladang, ternyata salah besar. Dari salah satu panduan yang Anda berikan, kesuksesan panen 10 tahun dari sekarang itu ditentukan dari apa yang terjadi di pembibitan hari ini. Tepat, pembibitan itu pada dasarnya adalah lingkungan yang super terkontrol. Tujuannya cuma satu, memberikan start terbaik bagi bibit kelapa sawit. Di sini, semua variabel diatur, airnya, nutrisinya, cahayanya, untuk memastikan mereka tumbuh kuat sebelum dilempar ke kondisi lapangan. Kondisi yang jauh lebih brutal ya. Betul, anggap saja ini fase inkubasi yang super krusial. Jadi ini semacam asrama pelatihan elit untuk calon pohon sawit ya? Saya lihat di panduan itu detailnya luar biasa. Bukan cuma soal tanah, tapi ada resep tanahnya. Harus tanah lempung dengan pH sedikit asam, antara 4,5 sampai 6,5. Benar sekali. Itu supaya si bibit bisa makan nutrisinya dengan maksimal gitu. Oh, oke. Dan bukan cuma tanah. Mereka butuh cahaya matahari langsung sekitar 6 sampai 8 jam sehari. Drainasenya juga harus sempurna. Akar kelapa sawit itu benci genangan air, bisa busuk. Jadi airnya harus langsung mengalir pergi ya? Betul. Plus, butuh perlindungan dari angin kencang yang bisa merobek daun-daun mudanya. Semua detail ini diperhitungkan. Nah, ini bagian yang menurut saya paling keren. Konsep hardening atau pengerasan. Ini bunyinya kayak program latihan militer. Betul, proses hardening ini adalah simulasi. Para pengelola pembibitan akan secara bertahap mengurangi kenyamanan yang diterima bibit. Oh, jadi nggak dimanja terus ya? Tepat, porsi air dikurangi sedikit demi sedikit. Mereka mulai lebih sering diekspos ke sinar matahari yang lebih terik, kena angin. Tujuannya untuk mengaklimatisasi mereka dengan kerasnya kehidupan di luar. Jadi biar nggak kaget, biar nggak stres waktu pindah rumah. Konsekuensinya kalau tahap ini dilewatkan atau katakanlah dilakukan sembarangan, besar sekali ya? Sangat besar. Kesalahan di tahap pembibitan ini efeknya kayak bom waktu. Mungkin nggak terlihat di tahun pertama atau kedua, tapi 5, 7, 10 tahun kemudian, saat pohon seharusnya di puncak produktivitas, hasilnya malah anjlok. Wow. Penanaman yang terlalu padat bisa bikin penyakit menyebar. Pemupukan yang salah bisa bikin pohon kerdil permanen. Ini investasi jangka panjang. Oke, jadi bibit-bibit terbaik kita sudah lulus dari asrama pelatihan dan siap ditanam di perkebunan. Tapi ternyata di lapangan ada monster yang sudah menunggu. Salah satu sumber Anda, artikel dari Golden Agri Resources, membahas satu musuh utama, pembunuh senyap bernama Ganoderma. Ganoderma ini adalah momok bagi pekebun sawit. Ini adalah jamur patogen yang menyebabkan penyakit busuk pangkal batang atau BPB. Busuk pangkal batang, oke. Secara sederhana, jamur ini menyerang sistem sistem peredaran darah pohon. Jaringan yang mengangkut air dan nutrisi. Dia menggerogoti pohon dari dalam, pelan tapi pasti, sampai akhirnya pohon itu tumbang. Dan yang bikin masalah ini makin parah, seperti yang disebut di artikel itu, jamur ini cinta banget sama iklim hangat dan lembab.
Itu kan deskripsi sempurna untuk iklim di Asia Tenggara. Tepat. Jadi pada dasarnya kita membangun perkebunan di surganya Ganoderma. Wah, Tantangan terbesarnya itu deteksi dini, saat gejalanya mulai kelihatan di luar. Misalnya muncul tubuh buah jamur di pangkal batang, itu artinya di dalam infeksinya sudah sangat parah. sudah terlambat ya? Sudah terlambat, jamur ini hidup di tanah, bisa bertahan bertahun-tahun, dan menyebar dari akar ke akar. Tunggu sebentar. Di artikel itu, ada satu fakta yang bikin saya berhenti dan baca ulang. Jadi, Ganoderma boninense yang jadi musuh besar perkebunan ini, ternyata masih satu keluarga dekat dengan jamur obat yang super terkenal, Ganoderma lucidum. Jamur reishi itu. Bener, itu fakta yang luar biasa ironis kan? Gila sih. Satu spesies dianggap hama perusak, sementara kerabat dekatnya dipuja-puja karena manfaat kesehatannya. Ini menunjukkan betapa kompleksnya dunia jamur. Satu pembuluh, satu penyembuh. Kira-kira begitu. Dan dampaknya ini bukan main-main. Di sumber yang sama disebutkan, infeksi Ganoderma yang parah bisa mengurangi hasil panen sampai 97%. 97%. Itu artinya pohon yang harusnya produktif jadi cuma pajangan saja. Dan bagi petani kecil, ini pukulan telak. Tepat sekali. Itulah kenapa perang melawan Ganoderma ini sangat serius. Dan solusinya, seperti yang dipaparkan di artikel itu, datang dari inovasi bioteknologi. Mereka mengembangkan bibit yang diberi nama DXP Dummy Mass Intermediate Ganoderma Resistant, atau kita sebut saja IGR. Di balik namanya yang rumit itu, teknologinya keren banget. Jadi para peneliti ini pada dasarnya berburu DNA juara. Mereka pakai penanda genetik, bayangkan saja kayak sidik jari DNA, untuk mencari pohon sawit yang secara alami punya pertahanan lebih kuat. Betul. Pohon-pohon super ini kemudian disilangkan untuk menghasilkan bibit IGR. Dan hasilnya? Sangat menjanjikan. Data menunjukkan bibit biasa bisa mulai tumbang diserang Ganoderma dalam 3 tahun pertama. Sementara bibit IGR ini terbukti bisa bertahan sampai tahun ke-6. Tingkat serangannya pun 50% lebih rendah. Wow, 50%! Ini contoh sempurna bagaimana sains modern bisa memberikan solusi yang lebih cerdas. Daripada terus-menerus menyemprot masalah dengan bahan kimia, kita memprogram solusinya dari dalam. Langsung dari genetik bibitnya. Oke, jadi untuk melawan jamur, solusinya super high-tech. Tapi Ganoderma kan bukan satu-satunya masalah. Ada tikus, ada ulak, ada rayap. Apa untuk mereka kita balik lagi ke pestisida konvensional? Nah, disinilah menariknya. Untuk hama-hama lain ini, pendekatan yang disarankan di sumber Anda yang lain manual, dari RSPO, justru kebalikannya. Bukan high-tech tapi high concept. Namanya pengendalian hama terpadu atau PHT. PHT oke? Filosofi dasarnya adalah bekerja dengan alam, bukan melawannya. Kita jadi manajer ekosistem. Dan contoh-contoh praktisnya di manual itu benar-benar membuka mata. Saya paling suka ide melawan tikus. Alih-alih menebar racun, para petani justru didorong untuk membangun apartemen untuk burung hantu, spesies Tito alba. Nah, itu dia. Cukup pasang satu kotak sarang per 5-10 hektar. Itu efektif. Itu adalah contoh PHT yang klasik dan sangat elegan. Kita mengundang predator alami untuk masuk. Satu keluarga burung hantu bisa memangsa lebih dari 1.000 ekor tikus dalam setahun. 1.000 ekor? Betul. Mereka pengendali populasi yang jauh lebih efisien, berkelanjutan, dan ya, gratis setelah kita sediakan rumahnya. Jauh lebih keren juga. Solusi lainnya untuk ulat pemakan daun. Bukan disemprot, tapi petani disarankan menanam tanaman berbunga seperti Cassia cubanensis. Awalnya saya pikir ini untuk keindahan, ternyata fungsinya lain ya. Betul, tanaman ini berfungsi sebagai restoran yang mengundang predator dan tawon parasitoid. Tawon parasitoid. Iya, tawon ini akan cari ulat-ulat, lalu meletakkan telur mereka di dalam tubuh si ulat. Saat telur menetas, larvanya akan memakan ulat dari dalam. Agak sadis ya? Agak sadis memang, tapi ini mekanisme alam. Daripada menyemprot pestisida yang bisa membunuh serangga lain yang bermanfaat, kayak lebah, kita biarkan alam yang membereskan. Wah, ini bener-bener kayak nonton film dokumenter alam liar. Bahkan untuk melawan rayap pun, solusinya pakai jamur lain ya. Namanya Beoveria bassiana.
Tepat. Jadi temanya jelas di sini. Lawan hama dengan predator alaminya. Ini pertarungan strategi ekologis. Anda merangkumnya dengan sempurna. Inilah inti dari PHT. Ini strategi jangka panjang yang lebih cerdas. Mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia itu kan bukan hanya soal lingkungan. Tapi juga ekonomi ya. Pestisida kan mahal. Betul. Dan ini soal menjaga kesehatan ekosistem perkebunan itu sendiri. Semua strategi ini keren banget. Ada bibit canggih, ada apartemen burung hantu. Tapi strategi sehebat apapun kan butuh orang untuk menjalankannya. Ini bikin saya mikir, siapa sih sebenarnya petani sawit itu? Gambaran di kepala saya itu langsung tertuju pada perusahaan-perusahaan raksasa. Nah, persepsi itu ternyata tidak sepenuhnya akurat. Salah satu sumber Anda, transkrip video All About Supply Chain, memberikan data yang sangat mengejutkan. Secara global, hampir 40% dari total lahan kelapa sawit dunia itu sebenarnya dikelola oleh petani skala kecil. 40%? Itu hampir separuh dunia. Porsi petani kecil bisa mencapai 70-80%. 70-80%? Iya, di Indonesia dan Malaysia, angkanya di sekitar 40%. Ini benar-benar mengubah gambaran. Tentu. Artinya, tulang punggung industri ini di banyak tempat adalah jutaan keluarga petani. Ini adalah poin yang krusial. Ketika kita bicara tentang praktik berkelanjutan, inovasi bibit, atau metode PHT, kita nggak bisa hanya fokus pada perusahaan besar. Kalau jutaan petani kecil ini nggak ikut serta, maka upaya keberlanjutan secara keseluruhan tidak akan pernah berhasil. Oke, ini dia masalahnya. Gimana caranya petani kecil dengan lahan cuma beberapa hektar bisa menerapkan semua ini? Bibit IGR, PHT, semua itu kan butuh pengetahuan, mungkin juga biaya tambahan. Apa ada semacam aturan main global yang membantu atau bahkan memaksa semua pihak besar dan kecil untuk bermain dengan cara yang benar? Pertanyaan Anda itu tepat sasaran. Dan jawabannya membawa kita ke salah satu dokumen Anda yang paling penting, materi tentang RSPO. Roundtable on Sustainable Palm Oil. Betul. RSPO itu organisasi global yang didirikan justru untuk menjawab tantangan itu. Mereka menciptakan sebuah kerangka kerja, seperangkat standar, untuk mendefinisikan apa artinya minyak sawit berkelanjutan. Saya lihat salah satu prinsipnya, prinsip 1, itu tentang komitmen terhadap transparansi. Ini bukan cuma slogan kan? Kriterianya jelas menuntut para penanam dan pabrik untuk menyediakan informasi kepada publik. Benar, ini tentang akuntabilitas. Jadi sebuah perusahaan nggak bisa lagi sekedar mengklaim, kami berkelanjutan, percaya aja pada kami. Jadi mereka harus bisa membuktikannya ya? Harus. Dengan prinsip transparansi RSPO, mereka harus bisa bilang, ini loh datanya, silakan periksa. Ini menciptakan tekanan positif dari pasar, dari konsumen, agar semua pemain terus memperbaiki prakteknya. Jadi RSPO ini semacam wasit yang menetapkan standar permainan untuk semua orang ya? Tepat. Tujuan besar RSPO adalah menciptakan sebuah sistem di mana produksi kelapa sawit itu legal, layak secara ekonomi, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan bermanfaat secara sosial. Kerangka kerja inilah yang mencoba menghubungkan semua titik yang sudah kita bahas, dari inovasi benih sampai kesejahteraan petani kecil. Wah, perjalanan kita ternyata jauh juga ya. Kita mulai dari prasekolah bibit yang serba terkontrol, lalu berhadapan dengan monster jamur Ganoderma di perkebunan, dan menemukan solusi cerdas yang terinspirasi dari alam liar. Dan akhirnya, kita sampai pada gambaran besarnya. Menyadari bahwa hampir separuh produksi global ada di tangan petani-petani kecil, yang menyoroti betapa vitalnya sebuah sistem standar global seperti RSPO untuk memastikan semua orang berjalan ke arah yang sama. Ada beberapa momen aha yang benar-benar menempel di kepala saya. Pertama, tentu saja, dualisme Ganoderma. Di satu sisi, pembunuh. Di sisi lain, kerabatnya jamur obat yang berharga. Itu luar biasa. Bagi saya, yang paling menarik adalah kecerdasan di balik metode PHT. Gagasan bahwa solusi untuk tikus bukanlah racun, tapi apartemen untuk burung hantu. Itu adalah puncak dari ekologi terapan. Solusi yang paling elegan itu seringkali sudah disediakan oleh alam. Kita hanya perlu cukup pintar untuk melihatnya. Tepat. Dan tentu saja, skala peran petani kecil. Mengetahui bahwa mereka mayoritas di negara seperti Thailand, benar-benar mengubah cara saya memandang rantai pasok ini. Betul.
Itu menggarisbawahi bahwa setiap diskusi tentang masa depan kelapa sawit yang berkelanjutan harus menempatkan petani kecil sebagai pusat dari solusi. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Kita sudah melihat betapa rumitnya ilmu dan strategi di balik budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan. Mulai dari melacak sidik jari DNA pada benih hingga membangun kotak sarang untuk burung hantu. Pertanyaan terakhir untuk Anda adalah, bagaimana pemahaman mendalam tentang apa yang terjadi di kebun ini mengubah cara Anda memandang produk-produk yang mengandung minyak sawit di rak toko setiap hari dan label yang mengklaim bahwa produk tersebut berkelanjutan?